warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in bil awliya wa suhada wa salihin wa tabi'in syekhana bid-din Abu Yusuf Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani Ahmad dan Allahu bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid-din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan sejenak mengambil mutiara hikmah dari orang sangat soleh. Beliau adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau yaitu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke Sayyidina Husain, ini cucunya langsung. Saya terus punya putra namanya Sayyid Ali, cicitnya. Punya putra lagi namanya Sayyid Muhammad, cucu cicit. Apa lagi, apa orang gitu bilang, cicit. Terus punya putra lagi namanya Sayyidina Ja'far, masih keturunan Rasulullah SAW. Yang yang keempat, yang kelima dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Imam As-Shadiq Syekhu Bani Hashim Abu Abdillah Al-Qurasi Al-Hasimi Al-Madani, ulida sanata samanin, lahir tahun 80 Hijriah. Berarti ketika Imam Abu Hanifah lahir, Imam Malik lahir, beliau sudah berumur 16 tahun. Kalau Imam Abu Hanifah tahun 60 ya. Imam Abu Hanifah tahun 60, lebih dahulu Imam Abu Hanifah. Enggak termasuk tabi'in. Beliau tahun 80. Wa ummuhu ya Ummu Farwah.
bintul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar At-Taimi, wa ummuha hiya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi beliau ni satu masa, satu kurun dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, di Madinah, tempatnya sama Imam Malik itu alim Madinah, orang alimnya Madinah. Imam Ja'far Shadiq ini termasuk zuriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya Imam Malik. Tuwfiya sanata 48 wa mi'ah, wafat pada tahun 148 Hijriah, 148 Hijriah. An Samaniyah wasitin sanah, berumur 68 tahun, masih muda. Nah, 68 sini yang lebih lah ada ni, yang dekat-dekat 68 ada. Rasulullah 63 tahun, 63 tahunnya Rasulullah itu Hijriyah. Kalau dihitung secara Syamsiah 61 tahun. Ya. Kalau kita ngitung 63, kami ni dapat 65 dan lebih. Rasulullah 63 tahun Hijriyah. Hijriyah dengan Syamsiah setiap 30 tahun, selisih 1 tahun. Jadi kalau 30 tahun Syamsiah atau Masehi, 30 tahun itu berarti Hijriyahnya 31 tahun. 60 tahun berarti 62 tahun. Yang umur 90 berarti 93 tahun secara Hijriyah. Hikmah beliau yang pertama, qala la yatimul ma'rufu illa bi thalathatin. Tidak sempurna satu amal kebaikan kecuali dengan 3 perkara. Apa tuh 3 perkara tadi? Bitakjilihi. Jadi di dalam melakukannya itu membutuhkan 3 perkara supaya kebaikan itu sempurna. Dia cuma baik kalau tak dengan 3 perkara ini, dia tak sempurna kebaikan. Bisa-bisa malah rusak. Yang pertama bitakjilihi, yaitu dengan mensegerakannya. Kalau dah niat baik, jangan nantilah, besoklah, bulan depan lah, nantilah, tunggu inilah. Kalau dah niat baik, takjil. Ini kita takjil cuma buka je takjil. Amal kebaikan yang disegerakan kita itu segera buka je. Kalau nak buka mesti segera. Sunnah. Selain buka, nantilah dulu amal kebaikan. Takjil. Jadi bahasa takjil itu bukan hanya khusus berbuka saja. Seluruh amalan itu ada takjilnya. Takjil yaitu mensegerakan, jangan ditunda-tunda. Buka juga gitu, tak bagus ditunda-tunda. Tapi bukan cuma buka aja, yang lain juga gitu. Segala kebaikan kalau dah niat betul-betul, jalankan, tak usah tunda-tunda. Setan banyak, udah niat nanti tunda-tunda, belok tak jadi, yang ini yang itu tak jadi, ataupun jadi pun jadi kurang bagus. Nomor 1 itu jangan ditunda-tunda, segerakan. Yang kedua, watasghirihi, yaitu kecilkan. Maksudnya kecilkannya apa?
ketika seorang beramal itu jangan menganggap amal itu udah besar. Oh, aku udah puasa, dianggap rasanya udah beramal besar gitu. Aku Ramadan udah banyak infak, dia besar. Jangan. Orang beramal itu harusnya tasghir. Tasghir dikecilkan. Belum ada apa-apa infak, belum ada apa-apa aku infak sebelah. Kecilkan. Walaupun lu infak tidak banyak, tak ada apa-apanya. Infaknya kecilkan. Kadang-kadang amal dihitung-hitung. Ini dah banyak juga lah dah. Besarkan. Dah. Jangan dibesarkan. Kecilkan. Kemudian yang ketiga, wasatrih. Jadi amal itu akan betul-betul sempurna dengan cara satrih. Apa satrih itu? Satrih itu menutupinya. Menutupinya ini jangan nampak-nampakkan orang, cakap sana, cakap sini, cakap hancur amal itu nanti. Jadi sum'ah, riak, ujub, habis semuanya. Habis. Yang dihitung dia sudah dibesarkan, diceritakan, udah lambat-lambatkan, tunda-tunda, dibesar-besarkan, terus dicerita-ceritakan, diomong-omongkan, habis. Tiga syarat ini dilanggar, tidak dilaksanakan. Bita'jilihi wa tasghirihi wa satrihi. Qala, beliau berkata, man qana'a bima usima lahu istaghna. Siapa yang qana'ah? Qana'ah ini menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap apa yang Allah beri. Barang siapa yang qanaah terhadap apa yang dibagi untuknya, istaghna, maka dia akan kaya. Maksudnya nih, istaghna ini gak butuh macam-macam, pokoknya dah kecukupan. Istaghna ini kecukupan. Dah tak perlu ini, tak perlu itu, pokoknya dah cukup dah. Siapa yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan padanya, maka dia akan cukup. Tak kurang ini, kurang itu, kurang tak cukup. Duit dan pesepah pun masih kurang terus. Waman madda ainahi lama fi yadi ghairihi mata faqirah. Barang siapa yang memanjangkan tangannya, man madda ainahi, barang siapa yang memanjangkan dua matanya pada sesuatu di tangan orang lain. Dia suka nengok, cantik mobilnya, mata dia tengok, rumah dia besar, ngit dikit, luas tanah dia, kebun dia cantik, beli mobil baru lagi, dia ingat terus tengok. Mata fakir, maka dia akan mati dalam keadaan fakir. Apa tak? Tiap hari sedih terus. Tengok mobil orang cantik, rumah orang cantik, tiap hari sedih terus. Nampaknya cukup, tapi hati ini sakit, asyik nak kurang terus. Tuh, dia akan mati dalam keadaan fakir. Pas mati itu, pas ada keinginan duniawi yang dia tidak dapatkan, jadi mata fakir, sedih, kesian. Man madda ainihi lama fi yadi ghairi. Jadi siapa yang memanjangkan kedua matanya pada apa yang ada di tangan orang lain, maka dia akan
mati dalam keadaan fakir. Maksudnya gini, kita nih sudahlah, apa yang ada aja sama kita nih, tak usah terlalu kemana-mana. Itulah sebabnya orang korupsi dan lain sebagainya. Hijau mata kalau tengok duit. Wa man lam yarda bima qasama Allahu lahu ittahama Allah fi qada'ih. Barang siapa yang tidak ridha terhadap apa yang Allah bagi kepadanya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam qadanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dah tak ridha, kadang-kadang ada orang datang saking tak kuat, jadi sampai macam kata bahasa ini komplain sama Allah. Ngapalah aku, kadang ada orang aku dah solat dan itu ngapa, kadang memang tak sampai terlapaskan, tapi di dalam hati berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapa udah kena ini, udah kena ini, belum selesai ini lagi. Banyak kali masalah itu. Jadi komplain sama Allah. Jadi barang siapa yang tidak ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, Allah telah bagi kepadanya, maka dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang yang lebih susah itu banyak. Jadi kalau masalah dunia ini jangan tengok ke atas, tengok ke bawah. Kalau dunia ini tengok ke atas, dia punya Pajero pun masih tengok ke atas lagi. Wah, apa tu ada Robicon atau Robicon tengok ke atas lagi. Tak apa tu mobil yang panjang-panjang kali gitu. Tengok atas lagi, pesawat geli sekali. Mana ada dunia, tengok ke bawah. Alhamdulillah. Orang tak punya apa-apa, bukan tengok ke bawah ni dah syukur. Tengok orang pakai kursi roda, alhamdulillah. Aku motor tak punya, dia kaki tak punya. Apa tidak? Syukur. Kalau sekarang susah, usaha gini, apa ini? Kau bilang susah, kau baju kau masih bagus, mata kau masih okey, tangan okey, kaki ke semua ni dari dunia kau. Tengok pergi kau jalan sikit aja ke sana, tengok banyak orang yang di bawah engkau kekurangan dan sebagainya. Syukur kau tak ada syukurnya. Satu biji mata ini kalau disyukuri berapa miliar? Berapa miliar? Siapa nak jual biji mata dulu berapa miliar? Dikira tak mahal. Kena potong gaji, pusing kepala. Menjadi orang yang paling susah sedunia rasanya. Ya. Tak ada syukur. Kenapa nengoknya ke atas? Ya memang susah, tapi macam mana kita ini bisa ridho sama Allah Subhanahu wa taala? Yakinlah kalau kita ini orang yang taat, innallaha la yaqdi qada'an 'ala 'abdi illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu qada' keputusan kepada seorang hambanya, hamba yang taat, kecuali itu bagus bagi hamba tersebut. Ada orang kata, ya Allah, macam mana saya ni dalam 4 bulan ni cobaan tak habis-habis. Yang ini keluar, yang keluarga, yang kerjaan, yang banyak. Sampai kata dia, saya kadang-kadang pas saking pusingnya. Ini kisah nyata saya. Aku pengen naik motor, aku gas lagi, aku tabrakan tiang, biar mati sekali, senang, tak ada fikir pusing. Dia macam ni. Nah, ini kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ini hubungannya dengan tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho terhadap keputusan Allah, prasangka baik sama Allah, semuanya mesti baik. Tak ada cerita mau kayak apalah, Allah dulu maha baik. Sebaik-baik bapa kepada anaknya, masih lebih baik Tuhan kepada umatnya. Apa lagi? Ada bapak
Kadang bapak sayang anak kamu itu bilang ada juga kebablasan. Tapi sebaik-baik orang tua kepada anaknya masih baik Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak bisa lihat. Jadi husnuzon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini hidup di zaman Khalifah Al-Mansur. Jadi ini ada satu cerita, waqa'a dzubabu 'alal Mansur fadzabbahu anhu. Jadi ada seekor lalat hinggap di Khalifah Mansur. Lalat. Apalagi yang rumahnya dekat tempat-tempat kotor, banyak lalat. Jadi pada suatu saat ada seekor lalat hinggap di Khalifah Mansur. Mula lagi. Oh. Hinggap lagi. Gini lagi. Khalifah akhirnya lalat diusir datang lagi, Ini lalat balai apa lalat mana nih? Jadi pada hatta ajarahu. Jadi lalat ini diusir datang lagi sampai geram dia. Khalifah ini geram dengan lalat ini. Fadakhala Ja'far. Jadi pas geram-geramnya dengan lalat ini, masuklah Al-Imam Ja'far Shadiq masuk ke Khalifah Mansur. Faqala lahu Mansur. Jadi di dalam kegeramannya dengan lalat ini dia tanya sama Imam Ja'far Shadiq, "Ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah," kunyah namanya. "Wahai bapaknya Abdullah," yaitu Imam Ja'far Shadiq, "lima khalaqallahu dzubab?" Kenapa Allah tuh kok ciptakan lalat? Untuk apa? Itu maksud dia nih. Allah tuh untuk apa itu Allah ciptakan lalat tuh? Saya saking geram nih. Kalau dipikir-pikir, coba Pak, lalat untuk apa? Untuk apa lalat? Nak dibikin peyek? Mau? Nah itu. Nah, pikir-pikir. Untuk apa Allah ciptakan lalat? Yang ada dia ganggu orang. Ini mana-mana. Mana ada lalat tak diusir? Mana-mana. Kumpul, tangkap. Dimasak apa gitu? Mana ada? Jadi dia bingung juga. Khalifah ini tanya lah sama Imam Ja'far Shadiq, karena segala sesuatu wa ma khalaqta hadza batila. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu pasti itu ada manfaatnya. Mik lagi pening nengok pikiran lalat ni apa manfaatnya, yang ada ganggu aja, kadang tak lagi hinggap dari mana, hinggap dari hidung. Apa tak geram Khalifah lagi, tak tahu dia kalau ini hidungnya Khalifah. Faqala, dikata Al-Imam Ja'far Shadiq, qala liyudhilla bihil jababirah. Kata Imam Ja'far Shadiq, Allah menciptakan lalat itu untuk menghinakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa tak? Siapa paling zalim? Lalat tak mau tahu dia. Ini maksudnya ingatkan Imam Al-Mansur juga, tengok sehebat-hebat kau apa kayak apa, atau pemimpin-pemimpin yang zalim apa, tak mau tahu lalat. Kau nak sombong-sombong, tengok lalat pun tak takut sama kau. Hina. Lalat itulah yang bisa menundukkan orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim. Ni korang berani? Mana berani? Tak berani. Rakyat tak berani, semua tak berani, lalat berani. Itulah hebatnya lalat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.